Baik, mengibarkan bendera merah putih. Waduh, hebat sekali. Local Genius Media. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini lipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di haribaan pertiwi. Harum semerbak menambah sari, tanah air jaya sakti. Merdeka. Merdeka. Aduh, luar biasa. Ya silakan duduk. Waduh. Panggilnya Mang Badri atau Bang Badri atau Pak Badri. Mang Badri aja lah. Mang Badri saja. Sunda. Nyantai saja ya. Ya, nanti saja. Sepertinya ini perjalanan jauh nih. Iya. Dikasih minum dulu deh. Biar seger. Nih ngomong-ngomong Mang Badri, sambil ini aja lah ngobrol ya. Minum dulu boleh. Oh ini yang dingin ya, nggak suka dingin. Oh, iya. Ya. Terima kasih. Minum dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah. Ternyata Mang Badri ini gak jauh dengan agama, dengan nasionalis, dengan merah putih yang saya perhatikan dalam keseharian. Ya. Mungkin kita nanti akan bahas lebih jauh dan dikupas tuntas nih Mang Badri. Nah, tapi sebelum ke arah sana, saya ingin tahu dulu nih tentang keluarga Mang Badri nih. Oh iya. Nih nama aslinya nih Mang Badri itu siapa sih? Nama aslinya Badri aja, Badri. Ada Muhammad Badri atau Badriawan, Badri saja. Iya, di KTP Badri ya. Oh Badri gitu. Oh boleh saya tahu nih lahir tahun berapa nih? Lahir 4 Juni 1974, Pak. 74. Berarti usia sekarang udah 46 ya. Allah memberikan lumayan ya, alhamdulillah diberikan ya umur panjang ya. Dalam keadaan sehat lagi ya. Alhamdulillah. Kelihatannya apa ya, segar gitu. Ini keseharian kan saya tahu suka sering kali narik beca gitu ya.
Ini apakah pekerjaan yang utama apa gimana nih? Ya iya itu. Oh, pekerjaan utama. Pekerjaan utama. Terus ada pekerjaan lain nggak? Nggak ada Pak. Kalau saya lihat suka ke desa tuh pakai pakaian dinas kayak gitu. Oh itu, ya itu jadi RT Pak. Oh, RT. RT. RT ya di lingkungan tempat tinggal Mang Badri. Iya. Oh. Alhamdulillah berarti Mang Badri dipercaya dong Iya. di lingkungan Mang Badri ya. Iya. Mang Badri punya istri orang mana sih? Coba. Jadi orang anak Dengklok. Mas Dengklok. Usianya Kelahiran 83, berarti 37 tahun Pak. iya. 37 tahun. Oh. Anak-anak berapa anak? Anak 5 Pak. 5 perempuan. Perempuan 1. Oh, berarti laki-laki sisanya laki-laki 4 dong. 4. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak anak banyak rezeki ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ya rezekinya banyak ya Amin. anak nanti. Amin amin. Ya tahu. Ini mau nanya-nanya tentang kaitan dengan pendidikan Mang Badri nih. Oh, iya. Mang Badri dulu sekolah di tamatan SD, SLTP apa SLTA nih? SLTP. SLTP. Iya. SLTP-nya di mana tuh? Di Telaga Sari. SMP Negeri 1. Telaga Sari. Waduh, sampai lulus. Alhamdulillah lulus. Oh, kenapa nggak dilanjut sih? Oh, maklum lah ekonomi. Oh, ekonomi. Ekonomi. Jadi pada usia berapa tahun tuh nikah? Usia 27 lah kalau gitu. 27 ya. 27. Kalau tadi bilang Mang Badri usia sekarang tuh 46, saya berarti ya lebih tua dong ya. Saya kelahiran 69. Oh iya. Oh, tapi ya sekarang emang mulailah keriput-keriput Iya. kelihatan. Paling tidak ini ya buat gambaran lah buat kita ya ke depan. Kita berbuat untuk masyarakat lah yang terbaik dong ya gitu. Terkait dengan pendidikan Mang Badri, siapa sih yang pertama kali mengajarkan Mang Badri ini? Atau mungkin datangnya dari diri sendiri atau yang mengajarkan gimana nih? Sehingga saya lihat ada yang beda dengan Mang Badri ini, sangat spesial. Pertama saya lihat nih ya, pas waktu bulan Agustus itu becaknya nih selalu dihiasi hampir semuanya dengan warna merah dan putih. Tak luput dengan benderanya juga. Dengan tulisan-tulisan yang memang memberikan sebuah pesan-pesan nasionalis. Nah, ini nih datangnya nih dari diri sendiri atau memang ada yang mengajarkan, termasuk agama. Kelihatan religius sekali ini. Gimana coba tentang agama, tentang bendera itu. Oh, itu yang siapa yang ngajarin tuh? Gak ada yang ngajarin sih Pak. Itu datangnya dari hati nurani Pak. Hati nurani. Kenapa tuh sampai bisa demikian? Banyak orang yang yang sama dengan ya kehidupan sama kita juga, tapi nggak seperti itu kayak Mang Badri lakukan gitu. Karena ada sebuah fatwa ulama itu kan katanya itu bukan hadis, tapi itu kan ijma ulama. Hubul waton minal iman. Jadi cinta tanah air bagian dari iman. Masih ingat lagu itu? Karangan siapa coba tuh? Masih ingat ya lagunya tuh? Hubul waton tuh. Hubul waton bukan. Oh, kayak gimana tuh? Saya lupa. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Oh iya. Hubul waton minal iman. Inhadu Terus alal waton. Nggak hafal lah. Nggak hafal. Nggak hafal itu. Tapi kalau saya tantangin lagu-lagu yang lain kayak nasionalis yang tinggi kaitan dengan gugur bunga, terus hari merdeka, ingat dong? Ingat sih. Oh. Pancasila nih ada,
Pancasila. Ada orang yang nggak ngerti Pancasila Iya. atau proklamasi kali ya? Proklamasi Insya coba Allah. saya ingin tahu proklamasi. Insya Allah. Ah. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Wih, tepuk tangan jarang mempan boro-boro yang memang bagian usianya sudah lanjut nih. Yang masih sekolah juga Pancasila, saya lihat sih di acara-acara tertentu ada anak SLTA nggak hafal yang namanya Pancasila. Ya Allah, apalagi proklamasi yang jarang. Padahal Pancasila sering kali tuh dibacakan pada waktu upacara. Kalau dengar kemarin nih, saya dengar tahun ya kalau kemarin kan hari ulang tahun Republik Indonesia yang keberapa tuh kemarin tuh? Yang ke-75. 75. Yang sekarang. Oh, yang sekarang. Oh iya. 75. Yang ke-75. Waktu 73 saya dengar Mang Badri ini ikut upacara di Tugu Kemerdekaan di Kelas Dengklok. Iya. Ikut itu. Ini di dasarnya apa nih sehingga pengen berangkat ke sana, padahal kan lumayan, kira-kira ke sana tuh kisaran 4 ya jam lah. 40 kiloan lah ya. 4 jam lah. Iya, pakai beca kan Pakai beca. lumayan. Pakai beca kan di sana. Iya, pakai beca. Apa sih dasarnya mau ke sana? Ya itu cinta tanah air, cinta Indonesia. Cinta ini. Nih, saya sempat tanya. Bila atau jika ada orang yang memberikan uang 10 juta ke Mang Badri, tapi pada waktu 17 Agustusan ya kemarin, Mang Badri tidak boleh mengibarkan bendera di becanya atau di rumahnya, kira-kira mau diambil uang atau mengibarkan bendera? Lebih baik mengibarkan bendera merah putih. Waduh, hebat sekali. Jarang sekali. Ya karena udah ngomongnya saja lah yang namanya NKRI, padahal artinya nggak seperti itu. Tapi saya percaya sekali sama Mang Badri. Saya perhatikan dalam keseharian tidak lepas dengan warna merah dan putih. Sekarang hari keberapa ini? Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 20 ya? 20 ya. Iya 20-an. Ya paling tidak udah 3 hari setelah upacara. Kemarin upacara di mana? Kemarin pagi di kecamatan. Kecamatan Tagasari. Iya. Kemudian penurunannya di Karawang, Pak. Di mana Di tuh? Pemda, Pak. Di Pemda. Ikut di Pemda di Iya. Plaza. Di kantornya, kantor Di bupatinya. kantor bupatinya. Kantor Iya bupatinya. namanya itu Plaza. Siapa di sana pembina upacaranya? Wakil bupati. Wakil Bupati Bapak Jimmy Bapak ya. Jimmy. Bapak Jimmy Jamaksari. Jamaksari. Ya. Bapak Ahmad Jamaksari. Jamaksari SAG. Wah, beliau yang jadi pembinanya sana. Oh iya. Di sana di ini enggak dipanggil apa gimana gitu. Enggak sih. Tadi Ada saya- yang manggil apa Oh, gimana, ada enggak. orang di sana. Enggak. Saya cuma masuk aja saya sendiri. Enggak pakai beca. Ya saya agak malu-malu dikit lah. Oh gitu. Tapi Takut- nggak ada yang takut. nanya, nggak ada yang ini. Enggak ada. Ya Allah, harusnya Pemda harus ngasih ini Ya. nih apa reward lah, penghargaan lah seperti ini. Kayaknya lupa kayaknya Pemda nih. Bapak di sana pejabat-pejabat mungkin asik dengan dengan kegiatannya. Padahal di sana ada orang yang memang wallahualam tingkat nasionalisnya mungkin lebih tinggi Mang Badri. Ya, cuma sayang ya, aduh. Oke, yang mudah-mudahan dia juga akan lebih memberikan apa ya setelah melihat tayangan ini, ya paling tidak beliau atau mungkin semuanya lah para pemirsa atau netizen
ada terpanggil, jiwa nasionalisnya akan bertambah ya. Juga ini kaitan dengan agama, saya lihat religius banget ini Mang Badri. Saya pun terpana juga kalau lihat Mang Badri. Ya, seperti ya kalau enggak, kan saya ngantor dekat Masjid Baitul Jihad. Pas jam 9 tuh Mang Badri selalu belokkan becaknya itu ke masjid. Padahal nggak di Baitul Jihad juga, di masjid-masjid lain pun ada gitu. Itu apa tuh? Ngelakuin sholat duha apa, mandi cuma gerah apa gimana? Oh iya, kita melakukan sholat duha dulu, luangkan waktu dulu. Luangkan waktu untuk ibadah. Kita jangan sampai kita menyambut hari kemerdekaan Indonesia lupa kepada Allah. Jangan sampai, kita harus tetap ingat kepada Allah. Harus bisa membagi waktu ya. Bagi waktu mana untuk ibadah, mana untuk usaha. Nah, di sini pun kita perlu juga, usaha juga perlu, ibadah juga perlu. Benar. Itu hebat tuh, konsekuen dan konsisten. Kalau bahasa agamanya istiqomah ya. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan selalu istiqomah kita semua ya. Nih kaitan dengan beca nih, kembali lagi nih. Iya. Sampai dihias seperti itu habis berapa kira-kira beca? Beca kalau nggak salah habis sekitar, Bendera kan ada berapa tuh? bendera ada 17 Pak. 17. Ya Sesuai dengan ya Allah. 17 Agustusnya. Besar dan kecil ya? Iya. Kecil 12, yang besar-besar ada 5. Jadi 17. Yang kecil 12, yang besar 5. Ada 5. Ya Allah. Itu berapa tuh biaya tuh? Biayanya ya kira-kira hampir 200 lah, 200 ribuan. Ya, Terus istri gimana tuh? Ya. Oh, dibeliin seperti itu bukannya buat dapur nih. Oh, tapi tetap dapur insya Allah ada. Alhamdulillah ya. Jangan sampai kita menghias beca Lupa pada kewajiban. Iya, benar. Kira-kira anak gimana tuh? Dengan gaya kita seperti itu, lain daripada yang lain, ada yang komentar nggak nih sama kita? Anak kita. Oh, anak kita ya biasa-biasa saja Pak. Nggak, biasa saja ya. Artinya dia mendukung kan? Ya, mendukung. Ya, mudah-mudahan dia akan tertular juga ya nasionalisme ini, rasa nasionalisnya orang tua terhadap anak nih ya. Bukan hanya anak tapi semua yang menonton sekarang ini, tayangan ini ya. Termasuk saya juga, terus terang ya, saya pun terus terang kalah deh dengan nasionalisnya, kalah. Mang Badri nggak lepas dari dengan merah putihnya. Ya, lihat topinya juga ini ada tulisan NKRI, harga mati. Kiri kanannya merah putih. Udah nggak lepas dari ini. Kali ini jarang sekali. Mungkin di Kerawang ini saya baru melihat sosok Mang Badri aja yang seperti ini. Tapi nggak tahu kalau di satu Jakarta atau se-Indonesia, wallahualam. Ya. Terus yang sangat bergubah tidak kalah penting juga, dulu pernah umroh. Iya. Biaya sendiri atau ada yang biayain? Ada yang biayain Pak, ada yang mengumrohkan Pak. Ada yang mengumrohkan. Ya, Kenapa katanya? Kok bisa mengumrohkan Mang Badri? Oh. Gak tahu tuh. Alasannya kenapa katanya? Alasannya gak tahu tuh Pak. Alasannya mungkin dia tahu dari kecil sampai sekarang dia memantau saya tuh. Selalu ke masjid, Iya, konsisten di masjid, iya. ibadahnya ini istiqomah. Kayaknya seperti itu mungkin ya. Banyak loh yang sholat juga tapi nggak terpanggil. Ya, justru ini orang tersebut ini memberikan hadiah buat Mang Badri ini untuk pergi umroh. Umroh kan sekarang berapa tuh kira-kira? Bro, 25 juta. 25 juta ya, belum lagi sana ya, oleh-oleh, iya.
ya murni di sana benar-benar untuk ibadah ya. Iya, Berapa betul. hari itu sana? 9 hari Pak. 9 hari. Alhamdulillah. Saya juga belum lah. Umroh. Mudah-mudahan. Ngumpul ya. Doain aja lah. Mudah-mudahan. Semuanya. Ya, amin, amin ya. Ke sana tuh umroh kemana aja nih? Umroh ya jalan-jalan mengelilingi sejarah-sejarah Islam itu. Ke Gua Hiro. Iya, Gua Hiro, alhamdulillah nyampe ke Masjid Kuba. Pas waktu datang ke sana, gimana nih perasaan? Nangis apa gimana? Iya, menangis Pak. Alhamdulillah. Baru dulu lihatnya di TV, sekarang Saya bisa megang. lihat bener bisa megang Bisa gitu megang ya. meriam Ka'bah. Tersentuh dong. Iya, Masya Allah. Adan tuh. Sekarang kan Mang Badi suka adan. Iya. Di masjid-masjid. Seringkali ngikutin suara-suara di Mekah Al-Mukarramah. Masih ingat ya adannya? Oh, masih sih. Coba sedikit coba ada. Wow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Kenapa? Hebat, suaranya bagus, agamanya hebat, istiqomah, jiwa nasionalisnya hebat, tinggi. Kang Badi ini contoh buat kita, tauladan buat kita, belum tentu kita nih. Saya kadang-kala berpikir, ya Allah, saya dalam kondisi yang maaf, kerja dalam nyantai, tapi justru seringkali meninggalkan sholat duha. Kalau Mang Badi justru dalam badan capek, lelah di pasar, menyempatkan diri masuk ke masjid, mandi dulu, sholat duha. Kalau saya padahal langsung sholat duha di depan, sebut saja lah depan kantor saya, bisa saya terus. Tapi itu tadi saya kalah, mengakui. Saya minta doanya ke Mang Badi, ya semuanya lah, biar apa ya, selalu istiqomah ya, ditetapkan iman Islam kita ya, ya selalu memegang teguh ajaran dari Allah dan tentunya melalui Nabi dan Rasul ya. Terus harapan Mang Badi untuk negara kita, pemerintah kita, harapannya seperti apa? Harapannya yaitu jaga kesatuan dan kesatuan bangsa, jangan sampai berpecah belah, karena tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa kesatuan dan kesatuan. Bagus. Kira-kira kalau BPJS naik gimana tuh? Ikut BPJS ya? Enggak Pak. BBM naik, kira-kira bensin, minyak, gas. Oh, ya apa-apa. Ya, mudah-mudahan ada uangnya aja ya. Enggak. Terus harapan ke anak muda nih. Oh, ke anak muda. Wahai generasi penerus. Wahai generasi muda, wahai putra-putri bangsa, tinggalkanlah bentuk kemalasan. Tinggalkanlah bentuk kemaksiatan. Tinggalkanlah bentuk kemungkaran. Tinggalkanlah bentuk kebodohan. Mari kita berbuat baik kepada bangsa, agama, dan negara. Begitu Pak. Ternyata nih buat anak muda kali ya, anak muda generasi penerus, dia yakin akan sekarang generasi muda yang sekarang jadi pemimpin di masa yang akan datang. Kita nanti yang sudah tua ini ya mana lagi larinya kalau ke kuburan. Nanti anak muda lah yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinan kita. Maka kita jangan sampai justru ini anak-anak muda ini jangan sampai kena narkoba, narkoba. Dibimbing dalam keagamaan, ya moralnya, ya bagus. Pesan-pesan
buat kami, buat anak, buat siapa saja lah pesan-pesannya. Pesan-pesan yang pertama adalah taat kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi taat kepada Allah itu nikmat, Pak. Orang kaya taat kepada Allah nikmat. Orang miskin taat kepada Allah nikmat. Tidak masalah kehilangan popularitas karena Allah. Jangan sampai kehilangan Allah karena popularitas. Tidak masalah kehilangan harta karena Allah. Jangan sampai kehilangan Allah karena harta. Tidak masalah kehilangan pangkat dan jabatan karena Allah. Jangan sampai kehilangan Allah karena pangkat dan jabatan. Dapatkan Allah, dapatkan segala-galanya. Kehilangan Allah, kehilangan segala-galanya. Itulah Ucapan buat kemerdekaan kita. Kami atas nama Bang Beca mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka. 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 Terima kasih kehadirannya. Allah. Oke, barangkali itu saja mungkin untuk pertemuan selanjutnya nanti ada cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya.